manfaat jihad. Nanti kakak beri tugas ya. Yang ketiga haram, yang keempat sunnah. Langsung ke manfaat ijtihad. Jadi manfaat ijtihad yaitu ini nanti catat jelas. Yang kedelapan, iya. Yang kesembilan, memahami dengan baik permasalahan. Iya, terima kasih. Sudah baik Ya, yang ketiga, mengetahui dalil-dalil nakliyah dan kehujahannya. yang lain juga. Yang keempat, memahami secara bahasa Arab beserta disiplin ilmu yang berkaitan dengannya. Yang keenam, memahami ilmu tafsir di halaman 61. Di situ ada halaman 62. Bisa bacakanlah ayat Al-Qur'annya itu. Yang pertama hakimul qad tahadat summa asaba falahu ajrani wa ija hakama qad tahadat summa akhta'a falahu ajrun. Artinya apabila seorang hakim dalam menjatuhkan hukum beristihad lalu istihadnya itu benar maka ia mendapat 2 pahala. Apabila istihadnya huruf-huruf saking istihad itu berasal dari kata bahasa Arab istihadan yang artinya bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah akan dijelaskan oleh kakak. Apa itu istihad merupakan upaya hukum yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh oleh mujtahid untuk menemukan
hukum Islam melalui salah satu dari syarat. Terus mustahid itu ialah orang yang bukan seorang ahli hukum yang menentukan hukum Islam. Dan di mustahid itu kan sembarang orang yang bisa menjadi mustahid. Ada syarat-syarat yang bisa menjadi mustahid, yaitu Pertama adalah seorang Islam yang merdeka, cukup berakal dan sudah balik, cukup mengetahui dalil-dalil nakliyah dan hujjahnya, memahami secara mendalam bahasa Arab beserta one. Terus yang kedua berakal dan berbalik, itu orang yang bisa akal pasti. Soalnya mungkin orang yang berakal menentukan hukum. Yang ketiga mengetahui dalil-dalil nakliyah. Diskusi pada siang hari ini. Jadi ijtihad tadi yaitu artinya Abdul Ain, Haram, Sunnah, haram sama syarat-syarat ijtihad ada tadi. Islam merdeka, Islam merdeka, Satu pahala hadis riwayat Bukhari. Ya, terima kasih. Jadi hadis yang dibacakan oleh saudara Andika tadi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari memberikan pengertian tentang berijtihad. Selanjutnya yaitu syarat-syarat menjadi mujtahid. Ada beberapa syarat di situ di buku itu, yaitu yang pertama Pak, Islam yang merdeka, ya, yang kedua, berakal dan sudah balik, ya, yang ketiga, mengetahui dalil-dalil nakliyah dan hujjahnya, yang lain dulu lah, yang keempat, memahami secara bahasa Arab beserta disiplin ilmu yang berkaitan dengannya. Yang keenam, memahami ilmu tafsir. Ya, yang ketujuh, yang kedelapan, ya, yang kesembilan, yang ke-10, memahami dengan baik permasalahan. Iya, terima kasih. Lanjut kita ke hukum ijtihad. Seorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid, maka hukum ijtihad baginya adalah wajib. Akan tetapi hukum wajib tersebut dapat berubah tergantung pada keadaan mujtahid dan keadaan umat Islam. Adapun beberapa hukum ijtihad, yang pertama yaitu fardu ain, kedua fardu kifayah, yang ketiga haram, yang keempat sunnah. Langsung ke manfaat ijtihad. Jadi manfaat ijtihad yaitu membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis.
Di sini kalian silahkan bacain dululah dari pengertian ijtihad sampai manfaat ijtihad. Nanti kakak beri tugas lah. Ya, silakan bacain loh. Dari konsep ijtihad sampai manfaat ijtihad. Apanya? Banyaknya sampai sini. Pas ini kan bagi kelompoknya. Nah, jadi tugas kalian itu apa yang kalian pahami tentang ijtihad sampai akhir yang kalian baca itu silakan dipresentasikan. Jadi itu diperkelompok lah, misalnya beginian sekian. Silahkan kepada laki-lakinya dulu lah. Silakan. Oh langsung, tapi tanpa buku. Ini kan ada dibagi dua atau Ya, silakan. Apa saja yang kalian pahami tentang ijtihad atau ijtihad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan tentang apa itu ijtihad. Jadi ijtihad itu berasal dari kata bahasa Arab istihadan yang artinya bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah akan dijelaskan oleh Kakak Toti. Itulah. Apa itu ijtihad? Ijtihad merupakan upaya penerapan hukum yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh oleh mujtahid untuk menemukan hukum Islam melalui salah satu dalil syarak. Terus mujtahid itu ialah orang yang melakukan seorang ahli hukum yang menentukan hukum Islam. Dan di mujtahid itu kan sembarangan orang yang bisa menjadi mujtahid. Ada syarat-syarat yang bisa menjadi mujtahid, yaitu Pertama adalah seorang Islam yang merdeka, cukup berakal dan sudah balik. Cukup mengetahui dalil-dalil nakliyah dan hujahnya, memahami secara mendalam bahasa Arab beserta disiplinnya ilmu yang berkaitan dengan ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu balaghah dan sebagainya.
Memahami ilmu tafsir dalam kaitannya untuk memahami kandungan Al-Quran. Memahami ilmu al hadis dalam kaitannya untuk memahami hadis-hadis sahih. 9. G. Memahami dengan baik ilmu ushul fikih karena ilmu inilah yang menjadi dasar pokok dalam melakukan ijtihad. H. Mengetahui antara nasib dan mansukh agar tidak berpegang kepada nas yang sudah dihapus. C. Memahami dengan baik permasalahan yang akan ditempuh dengan jalan ijtihad. Jadi yang tadi kan ada seorang Islam yang merdeka. Maksud merdeka di sini itu orangnya tidak diperbudak, bukan lagi di merdeka, tidak ada tuan. Terus yang kedua berakal dan berbalik, itu orang yang bisa akal pasti. Soalnya mungkin orang yang berbakal menentukan hukum. Yang ketiga mengetahui dalil-dalil nakliyah dan kebujuhannya. Jadi orang yang menentukan hukum harus tahu dalil nakliyah, dalil yang lainnya. Yang keempat memahami secara mendalam bahasa Arab beserta disiplin ilmu yang berkaitan dengannya seperti ilmu sharaf, nahwu, balaghah dan lainnya. Jadi orang yang menentukan hukum ini kalau kalian bisa berpaham tentang ilmu sharaf, ilmu nahwu, segala macam ilmu fikih. Yang ke-5 memahami ilmu tafsir. Terus yang kalau kalian paham tentang ilmu tafsir, kan mungkin orang itu bisa menentukan hukum. Karena hukum itu bisa diambil dari Al-Quran. Jadi ilmu tafsir ini fungsinya memahami Al-Quran, isi Al-Quran itu apa. Jadi harus bisa. Terus memahami ilmu mustalahul hadis, yaitu memahami hadis-hadis Nabi. Jadi menentukan hukum ini kan dari pertama Al-Quran, kedua itu dari hadis. Jadi orang itu harus paham hadis-hadis itu. Paham itu bukan berarti tahu mencari di kitab saja, tapi paham dalam otak, dalam pikiran maksud dari hadis itu apa aja. Terus memahami dalam baik ilmu usul fikih. Nah, ilmu usul fikih inilah ilmu yang paling dasar dalam menentukan hukum, karena semua hukum itu dari ilmu usul fikih. Terus mengetahui antara nasikh dan mansukh agar tidak terbingung pada nasikh yang sudah dihapus. Memahami dalam baik permasalahan yang akan ditempuh dalam jalan ijtihad. Jadi sebelum menentukan hukum, orang yang menentukan hukum ini harus paham dulu apa masalahnya, kenapa jadinya. Jadi harus paham dulu sebelum menentukan hukumnya. Terus hukum ijtihad. Hukum ijtihad terbagi menjadi 4. Yang pertama, fardu ain. Apabila seorang mujtahid dihadapkan kepada peristiwa yang terjadi dan tidak ada mujtahid lain selain dia. Yang kedua, ada fardu kifayah. Apabila suatu negeri terdapat lebih dari seorang mujtahid dan tidak dikhawatirkan terjadi hal-hal di luar ketentuan syariat, apabila sudah ditentukan sebagai mujtahid. Yang ketiga, ada haram. Apabila seorang sudah mencapai tingkat faqih tapi enggan untuk melakukan ijtihad, atau seorang belum mencapai tingkat faqih tetapi sudah melakukan ijtihad. Yang terakhir, ada sunnah. Apabila melakukan ijtihad dalam peristiwa yang baru terjadi dengan enggan keyakinan peristiwa tersebut akan terjadi dalam waktu yang dekat. Nah, jadi itulah hukum ijtihad. Terus selanjutnya ada tingkat mujtahid. Yang pertama, tingkatan mujtahid. Yang pertama ada mujtahid mutlak atau mujtahid yang memiliki kemampuan ijtihad yang independen. Terbagi dalam 2 tingkatan, yaitu sebagai berikut: mujtahid mutlak mustaqil dan mujtahid mutlak muntasib. Mujtahid mutlak mustaqil adalah adalah 4 imam yang masyhur, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan mujtahid mutlak muntasib adalah mereka yang adalah orang-orang yang dengan keilmuan yang sudah mencapai derajat mujtahid mutlak atau setara dengan mujtahid mutlak mustaqil. Hanya saja mereka tidak menciptakan kaidah baru yang independen, akan tetapi mereka loyal terhadap guru mereka, yaitu para imam yang 4. Contohnya yaitu
Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan dari mazhab Hanafiyah, Imam Ibnu Qasim serta Imam Sahnun dari mazhab Malikiyah, Imam Buwaitihi dan Imam Muzani dari mazhab Syafi'iyah. Kedua, mujtahid fi al-mazhab atau mujtahid yang melakukan ijtihad dalam lingkup mazhab tertentu terbagi menjadi tingkat-tingkatan, yaitu sebagai berikut. Pertama, mujtahid Bukhari atau ashab al-wujuh. Mereka adalah tingkatan ulama yang hidup setelah masa mujtahid mutlaq mutasib. Mujtahid pada tingkat ini mereka melahirkan hukum syariat yang tidak terdapat pada imam mazhabnya. Mujtahid tarjih adalah mereka adalah ulama yang hidup bersama atau setelah mujtahid Bukhari. Yang ketiga, mujtahid fatwa. Walaupun tingkatan ini paling rendah, tetapi mereka adalah seorang faqih yang mumpuni, loyal dan menghafal dalil setiap masalah pada pendapat mazhabnya. Terus yang keenam itu manfaat istihad. Istihad memiliki fungsi untuk membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa manfaat istihad adalah sebagai berikut. Satu, ketika umat Islam menghadapi masalah baru, maka akan diketahui hukumnya. B. Menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan waktu dan perkembangan zaman. C. Menentukan dan menetapkan fatwa atas segala permasalahan yang tidak berhubungan dengan halal dan haram. D. Menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Jadi kesimpulannya, istihad adalah upaya keras dalam menentukan hukum baru dimulai sejak masa Rasulullah, meskipun tidak aturannya. Jadi istihad itu artinya bersungguh-sungguh, berusaha keras. Itu menurut bahasa Arabnya. Menurut bahasa istilahnya, istihad merupakan upaya penalaran hukum yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh oleh mujtahid untuk menemukan hukum Islam atau syarak melalui salah satu dari syarak. Sedangkan mujtahid adalah seorang ahli hukum Islam yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukan istihad. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Sekian dari kami. Apabila ada yang kurang atau salah dari kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baris dulu kita baris. Kalau di video, kalau saya tawan live streaming kan ya? Live streaming. Paduan suara. Dengarkan Re. Ibu lagi enggak mau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini hendak mempresentasikan ringkasan yang kami baca tadi mulai awal sampai habis. Sudah. Jadi pengertian ijtihad secara etimologi, ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berarti bersungguh-sungguh, berusaha dan mengarahkan segenap kemampuan. Terus jua ijtihad dalam konteks hukum Islam berarti usaha yang keras yang dilakukan mujtahid untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas baik dalam Al-Quran maupun hadis dengan mengerahkan segenap kemampuan, akal yang sehat dan pertimbangan yang matang
Sementara itu, seorang mujtahid harus benar-benar orang yang taat dan memahami Al-Quran dan hadis. Syarat-syaratnya yang pertama pastinya seorang Islam merdeka. Kedua, berakal dan sudah balik. Tiga, mengetahui dalil-dalil nakliyah dan kehujahannya. D. Memahami secara mendalam bahasa Arab beserta disiplin ilmu yang berkaitan dengannya seperti ilmu salaf, nahwu, balaghah, dan lain sebagainya. Memahami ilmu tafsir dalam kaitannya untuk memahami kandungan Al-Quran. Memahami ilmu mustalahul hadis dalam kaitannya untuk memahami hadis-hadisnya. Memahami dengan baik ilmu fikih karena ilmu inilah yang menjadi dasar pokok dalam melakukan ijtihad. Mengetahui antara nas dan mansukh agar tidak berpegangan kepada nas yang sudah dihapus. Memahami dengan baik permasalahan yang akan ditempuh dengan jalan ijtihad. Hukum ijtihad. Hukum ijtihad. Yang pertama, fardu ain. Apabila seorang mujtahid dihadapkan kepada peristiwa yang terjadi dan tidak ada mujtahid lain selain dia. Habis itu yang kedua, fardu kifayah. Apabila dalam suatu negeri terdapat lebih dari seorang mujtahid dan tidak dikhawatirkan terjadi hal-hal di luar nurul. C. Haram. Apabila seorang sampai dibilang fakih tetapi enggan untuk melakukan ijtihad. Itu yang keempat, sunnah. Apabila melakukan ijtihad dalam peristiwa-peristiwa yang belum terjadi dengan keyakinan peristiwa tersebut akan terjadi dalam waktu dekat. Ini 5 tingkatan mujtahid. Yang pertama itu terdapat tingkatan mujtahid dalam berkerja. A. Mujtahid mutlak atau yang memiliki kemampuan ijtihad yang independen, terbagi dalam dua tingkatan. 1. Mujtahid mutlak mustahil. Mereka adalah 4 imam yang masyhur. Imam itu Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat imam tersebut adalah orang pertama yang merumuskan dan menggariskan jalan bijak serta memformulasikan kaidah-kaidah usul untuk mengajarnya serta sedikit membahas masalah hukumnya. 2. Mujtahid mutlak mutawatir. Mereka yang ada dalam level ini sejatinya orang-orang dengan keilmuan yang sudah mencapai derajat mujtahid mutlak atau setara dengan mujtahid mutlak mustahil. Hanya saja mereka tidak menciptakan jaringan baru yang independen, tetapi mereka tetap loyal kepada guru mereka, yaitu para imam yang 4. Thank you.
kami Samahillah mohon maaf jika ada kesalahan mohon dibicarakan dengan baik-baik, jangan mencari yang lebih baik. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada siswa-siswi yang telah berpartisipasi atas diskusi pada siang hari ini. Jadi ijtihad tadi yaitu artinya bersungguh-sungguh menolak atau menggunakan akal dan ilmu untuk menggali hukum syariat. Syarat-syarat ijtihad apa saja tadi? Saya sebutkan 4 saja. Islam merdeka. Paham tafsir, paham nahwu, paham sholok, paham balaghah. Memahami nasib langsung. Hukum ijtihad tadi ada 4. Apa saja tadi? Fardu ain, haram, sunnah. Haram sama sunnah. Iya. Waktu kakak tinggal berapa nih? 5 menit lagi lah.